Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Inilah Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Siaran ini juga dapat Anda saksikan secara langsung melalui YouTube Rasil TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bahagia sekali saya Rizka Agustin, Yusuf Subangki di meja operator, dan Nezatullah kameramen menjumpai Anda kembali dalam acara Tausiah Malam pada hari ini edisi Rabu 1 Safar 1443 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 8 September 2021. Dan seperti biasa, Tausiah malam ini akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Hamzah Alatos. Beliau sudah hadir di studio, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustadz, kita malam ini akan melanjutkan kajian kita yang minggu lalu, yaitu renungan ayat-ayat hikmah dalam Al-Quran bagian ketiga. Demikian ya Ustadz ya? Ya, baik ikhwan dan akhwat, kita langsung saja menyimak tausiah dari Ustadz Hamzah Alatos. Silakan Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه خير نبي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil Visual dimanapun antum berada, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan puji syukur kita kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, nikmat-Nya, taufik serta hidayah-Nya yang tercurah kepada kita sehingga pada saat ini kita diberikan kesempatan kembali untuk mentadabburi, merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil Visual yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, renungan kita pada ayat-ayat hikmah akan kita lanjutkan. Kemarin setelah kita jelaskan sampai dengan ayat 31. Insya Allah sekarang kita akan baca dan renungi firman Allah masih dalam surah Al-Isra, ayat 32 dan 33. Ya. Karena ayat ini ada banyak kaitannya dengan ayat-ayat Al-Quran lainnya. Insya Allah dua ayat ini yang kita akan bahas dan renungi pada kesempatan kali ini. Sebagaimana biasa, marilah kita awali renungan kita ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hati-hati kita dalam memahami
ya, dan merenungi firman-firman-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita. Memaafkan segala kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Ala hadhihi niyyah kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil Visual yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah kita jelaskan di kesempatan yang lalu bahwasanya ayat-ayat hikmah ini adalah ayat-ayat yang berisi mau'izah, berisi nasihat-nasihat. Di sana ada larangan, di sana juga ada perintah-perintah. Nah, ayat-ayat hikmah ini merupakan ayat-ayat yang sering juga disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, ya, Allah sebutkan salah satu misi dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini mengajarkan mereka Alkitab, artinya Al-Quran secara umum, wal hikmah, dan juga al-hikmah. Al-hikmah jadi ini adalah maksudnya ada ayat-ayat hikmah. Ya. Dan ini kalau di dalam Al-Quran seperti yang sudah kita juga jelaskan, ini adalah bagian dari min dzikril khas ba'dal am. Arti penjelasan khusus setelah penjelasan umum. Jadi yu'allimuhumul kitab, Rasulullah mengajarkan kepada mereka Alkitab. Ini Alkitab arti Al-Quran secara umum. Kemudian disebutkan wal hikmah. Padahal hikmah ini juga termasuk dalam Alkitab tadi, dalam Al-Quran. Ayat-ayat ini adalah ada di dalam Al-Quran. Tapi kenapa disebutkan secara khusus? Tentu karena ada urgensinya di sana. Karena ada sesuatu yang penting dan harus ditekankan, harus dijelaskan, harus diperhatikan. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW pun ditugaskan untuk mengajarkan al-hikmah ini. Yaitu di sini yang sebagaimana yang sudah kita jelaskan, ya, dari ayat-ayat hikmah yang ada yang pada surat Al-Isra. Ya, kita sudah jelaskan dari ayat 22. Ya. Sekarang kita sampai kepada ayat yang ke-32, yaitu larangan Allah Subhanahu wa taala yang sangat tegas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina."
janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji. Wa sa'a sabila itu adalah jalan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini tidak mengatakan wala taznu. Ya, jangan kalian berzina, tapi larangannya di sini lebih ke preventifnya. Yaitu dilarang kita mendekati perzinahan. Wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati ya perzinahan. Karena perzinahan ini adalah merupakan dosa yang besar dan biasanya ya perzinahan ini enggak sekonyong-konyong orang melakukan itu. Ya, biasanya ada pendahuluannya terlebih dahulu. Sehingga orang sedikit demi sedikit terseret dan akhirnya terjerumus kepada perzinahan. Oleh karena itu Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang kepada hamba-hambanya. Allah ingatkan kita ini agar supaya jangan mendekati perzinahan. Ya, karena nanti ya akibatnya kalau kita sudah dekat pasti akan terseret. Ya, karena di sana ada syaitan. Ya. Tidak berdua-duaan lelaki dan perempuan illa thalithuhuma syaitan. Ya, tidak berdua-duaan seorang laki-laki dan perempuan melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Syaitan akan terus ya membisikkan, menggoda manusia untuk ya melakukan perbuatan zina tersebut. Larangan ini ya juga pernah Allah Subhanahu wa taala larang kepada kakek dan nenek kita, Nabi Allah Adam dan Hawa ya. Jadi bentuk larangan jangan mendekati, bukan jangan melakukan sesuatu. Ya, bentuk larangan seperti ini maksudnya jangan mendekati ini. Ya, pernah Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam ya, dan juga pasangannya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Adam untuk masuk ke dalam surga ya, dan dipersilahkan untuk makan apa saja yang ada di dalam surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami katakan, wahai Adam, masuklah kamu dan pasanganmu itu ke surga, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan silakan kamu makan apa saja yang di sana dengan senang ya. Silakan makan semua yang ada ya pada di surga tersebut. Haitsu syi'tuma sesuai dengan keinginan kamu. Tapi ya, semuanya dihalalkan, ada tapi satu ya, pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin, maka kalian berdua akan termasuk orang-orang yang zalim kalau kalian mendekati pohon ini. Jadi dilarangnya bukan memakan dari buah tersebut, akan tetapi mendekatinya di sini Allah sudah larang. Karena apa? Karena di sini ya nanti akan ada godaan-godaan setan yang bisa menjerumuskan seseorang bisa terjerumus kepada perbuatan yang dilarang tadi. Itu kan benar diceritakan bagaimana akhirnya setan menggoda Nabi Allah Adam dan Siti Hawa ya dan pasangannya sehingga memakan dari buah tersebut ya. Fadallahuma bighururin ya. Iblis itu dalla artinya membujuk mereka dan pelan-pelan. Kata seperti orang ya, dalla ya dulu dalwun itu artinya ember yang biasanya
masukkan ke dalam sumur. Kalau kita masukkan sumur kan dengan timba itu pelan-pelan naik, ya, diturunkan di ulur. Begitu juga ketika diambilnya juga ditarik perlahan-lahan, ya. Itu begitulah setan itu membujuk manusia secara perlahan-lahan, ya, secara perlahan-lahan, ya, sedikit demi sedikit, ya, sampai akhirnya terjerumus. Oleh karena itu, inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini dalam surah Al-Isra, ya. Wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati perzinahan. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji, wa sa'a sabila itu adalah jalan yang buruk. Lalu bagaimana, ya, caranya kita tidak mendekati perzinahan ini? Itu juga Allah Subhanahu wa taala sudah berikan jalan-jalan, udah berikan tips-tips, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala walaupun memberikan kepada kita kebebasan, ya, hurriyatul, ya, masyiah, ya, kita diberikan kebebasan untuk berkehendak, kita diberikan kebebasan untuk melakukan sesuatu, tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, kebebasan yang Allah berikan itu di sana ada tanggung jawab yang harus, ya, ada konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan dari kebebasan tersebut, ya. Walaupun Allah berikan kebebasan ini, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ingin dan tidak ridha kalau hambanya itu menjadi kufur akan nikmat Allah. Wala yarda li'ibadihil kufra. Allah tidak ridha, ya, tidak suka, tidak senang kalau hambanya itu menjadi kafir. Jadi oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan guidance agar supaya manusia ini tidak mendekati perbuatan zina. Salah satunya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagi kaum mukminin maupun mukminat, bagi laki-laki yang mukmin maupun yang wanita yang mukminah, ya, untuk membatasi pandangan mereka, ya. Karena dari pandangan inilah biasanya akan berlanjut, ya, kepada hasrat, ya, kepada pertemuan, kemudian, ya, senyuman, pertemuan, dan seterusnya, ya. Nadratun fabtisamun faliqaun, ya. Ya, awalnya pandangan, kemudian, ya, senyuman, kemudian janjian, dan seterusnya, akhirnya, ya, menjurus kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah mengatakan, ya, an-nadharatu sahmun min sihami iblis. Pandangan itu, ya, maksudnya pandangan, ya, laki perempuan, ya. Pandangan itu adalah merupakan panah beracun dari panah-panahnya iblis. Faman tarakaha mim makhafati, barang siapa yang meninggalkannya karena takut kepadaku, abdalahullahu, ya, imanan yajidu halawatahu fi qalbih. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan keimanan yang dia akan rasakan kenikmatannya di dalam hati. Nah, ini tentang pandangan, ya, membatasi pandangan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah An-Nur ayat 30-31. Ya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah lil mu'minin, bagi kaum mukminin. Artinya laki-laki ini, ya. Qul lil mu'minin, katakanlah ya Rasulullah kepada kaum mukminin, yaghuddu min absarihim. Hendaklah mereka membatasi pandangan mereka. Ya, bukan enggak boleh melihat, bukan suruh merem, tidak. Ya. Tapi membatasi, melihat
ya, itu bukan sesuatu yang dilarang, tapi melihat, memelototin terus-menerus, nah itu yang dilarang. Ya. Yaghuddu min absarihim. Ya, membatasi pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum. Dan hendaklah mereka menjaga kehormatan mereka, ya, kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sungguhnya Allah Maha mengetahui. Khabir arti mengetahui yang detil, yang halus, yang sembunyi-sembunyi. Allah tahu bima yasnaun, apa yang mereka perbuat. Sampai di ayat yang lain, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata. Biasanya mata suka melirik-lirik, ya, melihat secara sembunyi-sembunyi. Mungkin orang lain nggak lihat, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui apa, ya, mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan oleh hati. Apa yang di hati, Allah juga Maha mengetahui. Ini ya larangan bagi laki-laki untuk perintah bagi laki-laki untuk membatasi pandangan mereka. Ya. Wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Berikutnya juga bagi kaum mukminat. Jadi sama-sama, bukannya laki-laki saja yang diperintahkan untuk membatasi pandangan, yang perempuan juga, ya. Yang perempuan juga. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Dan katakanlah kepada al-mu'minat, ya, kepada wanita-wanita mukminah, yaghdudna min absarihinna. Jadi Rasulullah diperintahkan, ya Rasulullah, katakanlah kepada wanita-wanita mukminah agar supaya mereka itu membatasi pandangan-pandangan mereka. Ya, sama. Jadi bukan laki-laki saja yang diperintahkan untuk membatasi pandangannya, tapi si wanita juga harus membatasi pandangannya, ya, dari mereka melihat laki-laki. Wa yahfadhna furujahunna, dan juga hendaklah mereka menjaga kemaluan mereka. Nah, tapi ada tambahan di sini. Karena ya secara kudrati wanita ini diberikan kelebihan, yaitu mereka memiliki daya tarik yang disebut zinah, artinya perhiasan. Allah sebutkan bahwasanya wanita itu bagaikan perhiasan, ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Dalam ayat lain, ya, ini sebagai fitrahnya, ya, bagaimana manusia itu dihiasi dengan hubbus syahawat, memiliki keinginan, kecintaan, ya, kepada wanita. Nah, ini hal-hal yang fitri, yang fitrah, ya. Kalau tanpa ada rasa kecintaan ini, maka tidak mungkin akan ada nantinya at-tanasul, perkembangbiakan, keturunan, tidak mungkin ada, ya. Oleh karena itu fitrahnya ada rasa cinta ini yang Allah sebutkan, huzayyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah, ya, dan seterusnya. Oleh karena itu di dalam perintah ini di ayat yang ke-31, bukan saja wanita diperintahkan untuk menjaga pandangannya, membatasi pandangannya dan menjaga kemaluannya atau kehormatannya, tapi di sana ada tambahan, wala yubdina zinatahunna. Janganlah mereka itu, ya, menampakkan perhiasan mereka, ya, illa ma dhahara minha, ya, kecuali apa yang memang tampak dari perhiasan tersebut. Zinatahunna biasa orang fasir menyebutkan maksudnya adalah zinah di sini maudhi'uz zinah, tempat di mana biasa meletakkan perhiasan, ya, seperti itu.
Artinya kalau diartikan zina seperti itu. Akan tetapi zina bukan bahasa Indonesia ya. Zinatun itu artinya perhiasan. Ya. Wala yubdina zinatahunna, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka illa ma dhahara minha, kecuali yang memang mau nggak mau itu harus tampak. Nah, ini apa yang harus tampak? Yang maksudnya mesti atau mau tidak mau itu harus tampak, yaitu seperti yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika dia berbicara kepada Asma binti Abi Bakar, ya, saudari dari atau kakak dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ya. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha ini rupanya ketika ya, berkunjung ke tempat ya, saudarinya, ya, pakaiannya agak terbuka seperti itu, misalnya tangannya sambil lengan di sini, ya. Lalu Rasulullah ingatkan, ya Asma, idza balagatil mar'atu al-haidha, ya, fala yujuzu ayyadhhara minha illa hadza wa hadza. Ya, wa Asma au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Asma, ya, kalau seorang wanita sudah datang bulan, ya, sudah haid, maka tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini, wajah dan telapak tangan. Inilah, ya, wajah dan telapak tangan inilah yang dimaksudkan dari firman Allah, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah mereka para wanita menampakkan perhiasan mereka, ya, karena seluruh tubuh manusia ini, wanita ini adalah bagaikan perhiasan, sesuatu yang ya menarik, ya, seperti itu, memiliki daya tarik, ya. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka illa ma dhahara minha, melainkan apa yang zahir daripadanya. Maksudnya yang zahir adalah, yang harus tampak adalah wajah dan telapak tangan. Karena wajah dan telapak tangan ini mau nggak mau kalau ditutup, ya, wajahnya repot nanti, ya. Mau ngelihat bagaimana, mau bekerja bagaimana, ya, susah, ya. Mau melakukan sesuatu, ya, susah, ya, repot lah begitu, ya. Dan juga wajah ini adalah merupakan identitas, ya, dari seseorang. Ya, dan tentunya kalau ditutup wajahnya ini harus difahami, ya, ayat Quran ini. Ya, saya tidak berbicara bagaimana kalau orang pakai niqab, cadar, apa nggak boleh? Ya, silahkan saja, tapi perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak seperti itu, ya. Perintahnya adalah dia tidak memperhias, tidak boleh menampakkan perhiasannya kecuali ma dhahara minha, apa yang zahir daripadanya. Yang zahir itu adalah al-wajhu wal kaffain, ya, wajah dan kedua telapak tangan. Karena ini yang artinya akan sulit bagi wanita akan kalau beraktivitas kalau ditutup semuanya, ya, seperti itu. Dan ini, ya, bagian dari identitas seseorang. Dan juga kalau ditutup wajahnya, apa gunanya tadi ayat yang ke-30 yang dilarang, ya, kaum mukminin laki-laki untuk membatasi pandangannya. Kalau ditutup wanita, wajahnya tertutup, ya, nggak perlu ada ayat membatasi pandangan, orang nggak kelihatan kok, ya, seperti itu. Dan kenapa di sini ada larangan bagi kaum laki-laki melihat wanita, ya, dia harus batasi pandangannya, karena yaitu wanita terlihat wajahnya seperti itu, ya, terlihat wajahnya. Kalau enggak, ya enggak perlu ada larangan wala yubdina zinatahunna seperti itu, ya. Dan ini banyak dicontohkan dalam hadis bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika pada Hajatul Wada membonceng sepupunya Fadl bin Abbas. Dia seorang pemuda yang ganteng, ya. Fadl bin Abbas dibonceng, duduk depan Rasulullah SAW, ya, naik onta. Lalu ada wanita, ya, cantik lewat, ya.
Ya, dilihat ini namanya Fadl bin Abbas sampai lewat terus masih ngeliatin sampai nengok. Diluruskan ya pandangannya oleh wajahnya oleh Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah katakan al awwalu laka wa tsani alaik. Yang pertama kamu ngelihat itu nggak apa-apa bagi kamu, tapi yang kedua, nah itu adalah dosa bagi kamu. Nah ini diriwayatkan dalam hadis Rasulullah ya pada Hajjatul Wada bagaimana Fadl bin Abbas melihat wanita. Kalau wanita itu tertutup wajahnya apa mungkin diperhatikan sampai begitu? Ini terlihat. Ada lagi hadis lain ya. Ada seorang sahabat ingin memberitahu seorang tabi'in. Ya. Maukah kamu aku tunjukkan ala adullukum bimra'atin min ahlil jannah? Maukah kamu aku tunjukkan ada wanita ahli surga nih? Para tabi'in bilang, "Oh, mau ya. Ya. Saya mau melihat siapa itu." Terus kata tabi'in itu, "Tilka imra'atun sauda." Itu wanita yang berkulit hitam. Imra'atun sauda. Dia itu adalah ya, dia termasuk ahli surga. Ini berdasarkan kesaksian Nabi. Kok kenapa bisa dia katanya dia itu min ahlil jannah? Oh, dia dulu katanya dia pernah menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sungguhnya aku ini suka kena sakit ayan." Ya, kalau ayan itu tahu kan artinya seorang yang kena ayan tuh tahu-tahu bisa jatuh ya, hilang kesadaran, menggelepar-gelepar gitu, kadang-kadang terbuka aurat seperti itu nggak sadar. Ya. Sungguhnya ya Rasulullah, sungguhnya aku ini ya, memiliki penyakit ayan. Ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar supaya penyakitku ini hilang. Ya. Karena aku malu kalau suka lagi ayan itu ya, aku nggak sadarkan diri ya. Bergelepar tahu auratku terbuka seperti itu. Aku malu jadi seperti itu. Nah, lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada wanita ini, ya, maukah kamu, ya, saya berikan pilihan kepada kamu, ya, kalau kamu bersabar dengan penyakit kamu ini, kamu akan mendapatkan surga, ya. Tapi kalau kamu nggak mau sabar, ya saya akan doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan penyakit kamu. Si wanita ini lalu bilang apa? Asbir ya Rasulullah. Baiknya, kalau begitu saya sabar aja ya Rasulullah. Ya, karena dia mengharapkan surga ya. Rasulullah kasih pilihan seperti itu. Bal asbir ini saking hebatnya artinya ganjaran orang yang sabar itu. Ya, kalau begitu aku akan sabar deh. Biarin aku sakit seperti ini. Ya, akan tetapi ya Rasulullah doakan. Kalau aku ya biar aku ini tetap memiliki penyakit ayan ini, tapi doakan ya Rasulullah ketika aku ayan jangan sampai auratku ini terbuka. Ya, ini orang memiliki ya, kehormatan yang begitu tinggi ya. Lalu Rasulullah SAW pun mendoakan dia ya sehingga atau agar supaya dia itu kalau lagi ayan ya tidak terbuka auratnya. Ya, wanita itu terima didoakan seperti itu. Nah, itulah kemudian sahabat tadi ketika menunjuk kepada para tabi'in, maukah kalian aku tunjukkan ya, seorang wanita ahli surga? Itu tuh katanya wanita yang berkulit hitam itu. Nah, kalau disebut wanita berkulit hitam di sini, ya, bagaimana orang tahu ya, dia berkulit hitam kalau wajahnya tertutup, semuanya tertutup, ya kan nggak kelihatan. Jadi seperti itu. Ya, jadi banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya ya wala yubdina zinatahunna itu adalah maksudnya illa ma dhahara minha, maksudnya adalah al-wajhu wal kaffain. Ya, seperti itu. Jadi bukan berarti bagaimana kalau orang mau pakai niqab ya silahkan saja, tapi jangan bilang itu adalah syariat yang harus ya dilaksanakan oleh seluruh wanita. Ya silahkan aja, itu bagian dari ta'affuf ya. Sebenarnya hijab itu diperintahkan kepada istri-istri Nabi supaya tidak ketika dia berhubungan ya
berbicara kepada wanita lain harus min wara' hijab, dari hijab, tirai, dari balik tirai, seperti itu, ya. Nah ini, jadi di sini disebutkan. Jadi yang pertama, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah wanita itu menampakkan perhiasannya kecuali yang zahir daripadanya. Yang kedua, wal yadribna bi khumurihinna ala jujubihinna. Hendaklah mereka itu menjulurkan kerudung mereka sampai ke belahan-belahan, ya, lekukan-lekukan tubuhnya. Nah ini, ya, biasanya khumur itu jamak khimar. Ya, khimar itu artinya kerudung, ya. Kalau jilbab, sekarang kita ini salah kaprah, ya. Kalau jilbab itu artinya pakaian luar. Kalau jilbab itu pakaian luar. Kalau bagi laki-laki ini namanya gamis. Kalau jilbab itu bagi laki-laki itu jubah namanya, ya. Pakaian luar biasanya, ya, pakaian luar yang menutupi pakaian biasa yang dipakai begini, ya. Nah, kalau khimar itu adalah kerudungan, ya. Khimar itu tutup kepala, ya. Nah, wanita bangsa Arab dulu memang sudah terbiasa pakai penutup kepala. Akan tetapi makainya itu, ya, tidak menutupi lekuk-lekuk di sini, ya, di belahan dada dan sini lehernya juga terlihat seperti itu, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan guidance supaya menutupnya pakai khimarnya itu dengan rapi. Dengan perintah Allah, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah mereka menjulurkan, ya, yadrib jangan selalu diartikan memukul, ya. Daraba fil ardi artinya berusaha, ya. Nah, yaitu daraba bi khumurihinna di sini artinya dia menjulurkan, dia punya kerudungannya sampai menutupi juyub bihinna. Juyub itu belahan atau belahan baju, ya, seperti itu. Nah ini jadi harus tertutup seperti itu. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna aw ittabi'ina ghairi ulir ilbati minar rijali aw at-tifli alladhina lam yadhharu ala auratin nisa. Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Jadi, wala yubdina zinatahunna, janganlah mereka itu menampakkan perhiasan mereka ini illa li bu'ulatihinna, kecuali bagi suami-suami mereka. Ya. Au abai bu'ulatihinna au ba'abaihinna, atau bapak-bapak mereka, au aba ibu ulatihinna, atau mertua mereka, au abnaihinna, atau anak-anak mereka, au abna ibu ulatihinna, atau anak dari pasangan mereka, ya, artinya anak tiri. Au ikhwanihinna, atau saudara-saudara mereka, au ikhwanihinna, au bani ikhwanihinna, atau keponakan-keponakan mereka, dan seterusnya, ya. Jadi ini janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada mereka. Artinya dalam hal ini dari ayat di atas tadi, ya, dibagi aurat atau zinahnya wanita ini kepada 3 bagian. Yang pertama zinah zahirah, arti perhiasan yang zahir, yaitu ketika dia keluar, ya, maka zina zahirah ini yaitu yang hanya terlihat, ya, wajah dan telapak tangan. Yang lainnya tertutup dan tertutup bukan tertutup saja, artinya dengan pakai pakaian jilbab, yaitu jilbab artinya baju luar, atau pakaiannya itu memang, ya, tidak ketat, ya, seperti itu. Jadi zinah zahirah tadi seperti itu, zinah yang nampak.
Ya, artinya wajah dan telapak tangan. Yang kedua adalah zinah badiyah. Zinah badiyah. Nah, ini walayubdina zinatahunna tadi. Walayubdina artinya dalam menampakkan. Jadi badiyah di sini artinya tertutup tapi masih nampak begitu. Ya. Tertutup tapi masih kelihatan bentuk seperti itu. Ya, kalau tadi seorang pakai baju masih pakai baju kayak gamis saya pakai seperti ini kan masih kadang-kadang bentuk masih kelihatan seperti itu. Tapi kalau ditambah dengan jilbab maka itu tidak kelihatan ya. Ibarat ya tangan saya ini kalau saya tutupin kain ya. Kainnya tutup kain. Saya beginikan, saya tutupin kain. Ya, antum bisa lihat ini yang saya gini kan kain atau kayu. Sebenarnya saya bisa juga ambil kayu, saya tutupin kain gitu. Ketika kain itu tidak diketatkan kepada benda yang di dalamnya itu, ya, maka itu tidak nampak ya. Bentuknya tidak nampak. Tapi ketika diketatkan, maka itu namanya yabdu, nampak. Ya. Nah, ini ya dari ayat tadi ini ada zinah badiyah, arti zinah yang tampak, arti tertutup tapi masih kelihatan seperti itu bentuk ya. Maka ini hiasan seperti ini, pakaian seperti ini tidak boleh untuk keluar rumah ya. Tapi boleh kepada ya tadi ya kepada keluarga ya, kepada mahram, dilihat saudara, bapak dan sebagainya enggak masalah seperti itu. Ya, ini zinah badiyah. Yang ketiga adalah zinah khafiyah atau makhfiyah. Hiasan yang tersembunyi. Nah, ini hiasan tersembunyi ini tersirat dari firman Allah ya, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Ya, artinya zinah makhfiyah, artinya zinah makhfiyah ini artinya hiasan yang tersembunyi yang hanya boleh dilihat oleh suami. Nah, zinah makhfiyah ini, zinah yang tersembunyi ini artinya perhiasan yang tersembunyi ini adalah khusus bagi suami. Jadi tadi ya. Jadi ada 3 dari ayat 31 dari surah An-Nur ini ada 3 kategori. Yang pertama zinah zahirah, artinya aurat yang zahir, yaitu wajah dan telapak tangan. Ya, yang lainnya harus tertutup dan harus tertutupnya juga tidak memperlihatkan bentuk. Ya, ini untuk keluar ya, untuk keluar rumah. Tapi kalau di dalam rumah ya dengan mahram, maka dia itu zinah badiyah. Zinah badiyah artinya dia boleh menanggalkan jilbabnya, dia pakai pakaian yang seperti gamis gini, pakaian biasa. Ya, zinah badiyah seperti itu. Ya. Yang ketiga ada lagi zinah mahfiyah, artinya perhiasan yang tersembunyi. Nah, yang ini artinya ini hanya boleh dilihat oleh suami ya, hanya boleh dilihat oleh suami. Nah, inilah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar supaya ya kita tidak terjerumus kepada zina kepada perzinahan. Az-zina ya. Az-zina bukan zinah. Kalau zinah itu artinya perhiasan. Ya, az-zina ya itu perbuatan zina ya, perbuatan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan ya, seperti itu. Nah, Allah larang, itu yang pertama dengan membatasi pandangan. Yang kedua ya juga bagaimana kita tidak boleh berdua-duaan ya. Tadi seperti yang hadis yang Rasulullah sebutkan ya, kalau ada berdua-duaan laki dengan perempuan maka setanlah yang ketiganya. Yang ketiganya Allah juga berikan bimbingan buat kita terutama orang tua. Allah perintahkan dalam ayat 32, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum, dan nikahkanlah al-ayyama jamak dari ayyim,
Artinya ya orang-orang yang jomblo istilah sekarang ya, biasa jadi bahasanya yang lebih itu. Artinya laki-laki maupun perempuan yang tidak memiliki pasangan, yang belum bersuami, ya. Wa ankihu, nikahkanlah. Ya, wa ankihul ayyama minkum, nikahkanlah orang-orang yang belum memiliki pasangan di antara kalian. Wassalihina min ibadikum wa imaikum, dan orang-orang yang sudah layak untuk menikah dari hamba-hamba sahaya kalian maupun hamba sahaya kalian yang laki-laki maupun yang perempuan. Jadi manakala mereka sudah layak, udah pantas untuk menikah, ya jangan ditahan-tahan, ya kalau ada jodohnya yang cocok dinikahkan. Karena ini bagian dari untuk menjaga ya mereka dari perbuatan zina. Ya, sampai Allah janjikan, nggak usah takut. Iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli. Jika mereka itu fakir, Allah akan cukupkan dia dengan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas ya karunia-Nya dan Maha mengetahui ya kondisi hamba-hambanya. Jadi ini adalah anjuran untuk bagian tadi dari menjaga diri dari perbuatan zina. Dan selain daripada itu, kalau memang belum siap ya maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ya ma'asyarasy syabab, wahai para pemuda ya maupun pemudi ya, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa yang sudah memiliki kemampuan ya di antara kalian untuk melakukan pernikahan, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Fa innahu, kata Nabi, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena menikah itu akan membatasi pandangan kalian dan juga menjaga itu kemaluan ya. Ini akan terpelihara kepada kita ya. Faman lam yastati, kata Rasulullah, akan tetapi kalau bagi mereka yang belum mampu ya, fa alaihi bisawm, maka hendaklah dia puasa ya, fa innahu lahu wija, karena puasa ini sebagai benteng buat dia. Seperti itu. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya kepada kaum mukminin agar supaya membatasi pandangan mereka ya, agar supaya menghindari perzinahan ini. Wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, sungguhnya perbuatan ini zina adalah perbuatan yang keji ya. Yang keji ini fahisyah ya. Yang perbuatan yang keji yang akan berdampak buruk ya nantinya kepada keluarganya ya, kepada dirinya ya, dan juga ya berdampak nanti kepada keturunannya nanti kalau dia melakukan perzinahan ya. Bukan dosanya ya, dosa tidak ada dosa keturunan. Akan tetapi nanti ya kalau dia mendapatkan anaknya kesian, nanti malu ya, seperti itu ya. Yang ini harusnya ya anak itu tidak boleh terdampak ya, tidak boleh menanggung aib dari orang tua ya. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala ya, ayat yang berikutnya Allah larang kita, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Janganlah kalian membunuh ya, larangan berikutnya, janganlah kalian membunuh jiwa ya yang Allah haramkan ya, illa bil haqqi, kecuali dengan sesuai dengan hak, dengan kebenaran ya, sesuai dengan kebenaran ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan ya. Ini enggak boleh sembarangan membunuh orang ya, sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang lain, min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a ya. Oleh karena itu kami tetapkan kepada Bani Israel. Ini ketetapan pada Bani Israel dan juga berlaku bagi kita ya.
karena tidak ada hukum yang atau ketentuan yang menasikhnya, yang menghapusnya. Yaitu Allah tetapkan bagaimana barang siapa yang membunuh satu jiwa. Allah katakan faka'annama qatalan nasa jami'a. Ya, man qatala nafsan bighairi nafsin. Barang siapa yang membunuh satu jiwa bighairi nafsin, bukan karena dia membunuh orang. Ya, kalau karena dia membunuh orang, nah maka itu dia boleh dibunuh kembali untuk hukum qisas kalau memang ya, keluarganya memang menginginkan itu. Ya, keluarga terbunuh. Ya, tapi kalau tidak, ya memaafkan keluarganya ya nggak dikisos seperti itu. Jadi kisos itu bukan berarti setiap orang membunuh itu harus dibunuh kembali. Ya, itu ketentuan standarnya seperti itu. Ya, kalau memang si keluarga terbunuh menginginkan hal itu. Ya. Agar supaya apa ini? Agar supaya menjadi efek jera. Jadi nggak sembarangan orang itu mau membunuh orang. Ya, Allah Subhanahu wa taala tegaskan di sini. Man qatala nafsan. Ini Al-Maidah ayat 32. Barang siapa membunuh satu jiwa bighairi nafsin, bukan karena dia membunuh orang. Ya, au fasadin fil ardi, atau bukan karena dia membuat kerusakan di muka bumi. Maka dosanya kata Allah faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang seolah-olah dia membunuh semua manusia. Betapa dahsyatnya, betapa besarnya dosa ini, dosa membunuh ini. Menghilangkan nyawa orang. Karena itu nggak ada yang boleh, yang berhak ya, menghancurkan bangunan Allah. Ya, kalau bangunan manusia, ya boleh, bisa saja dihancurkan, nggak bisa dibangun lagi. Rumah dihancurkan, walaupun itu perbuatan zalim misalnya, ya, tapi bisa diganti rugi, bisa dibangun kembali. Tapi bangunan Allah ini, jiwa ini, manusia ini, kalau dibunuh apa bisa, siapa orang yang bisa menghidupkan kembali? Oleh karena itu Allah memberikan hukuman yang begitu dahsyat. Allah katakan faka'annama qatalan nasa jami'a. Seolah-olah dia membunuh semua manusia. Tapi sebaliknya, waman ahyaha, barang siapa yang menghidupkan satu jiwa. Arti menghidupkan maksudnya bukan berarti orang yang sudah mati dihidupin. Ya, nggak mungkin ini kan. Maksudnya adalah menghidupkan, menolong orang ya, yang orang misalnya sudah sekarat, orang sudah kelaparan, kemudian diberi makan. Ya, dia inilah maksud dari ahyaha, menghidupkannya. Maka ganjarannya sangat besar. Faka'annama ahyan nasa jami'a. Maka seolah-olah dia menghidupkan manusia semua. Ya, begitu hebatnya, begitu besarnya pahala orang membantu sesama ya, seperti itu. Dan dia begitu juga zalimnya, begitu jahatnya, begitu besar dosanya orang yang membunuh ya seseorang. Ya. Bahkan ya di dalam ayat 92 dari surah An-Nisa dan 93 lebih tegas lagi. Allah katakan wa ma kana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khata'a. Wa makana ini, kalau kana ada nafi di sebelumnya, itu tufidul istihalah, yang berarti mustahil. Wa makana lil mu'minin, enggak mungkin seorang mukmin itu ayyaqtula mu'minan, dia membunuh orang mukmin yang lain. Kalau dia membunuh seorang mukmin yang lain ya, yang tanpa dosa, nah, berarti dipertanyakan keimanannya orang. Jadi kalimat makana ini ya, atau kana manfi itu tufidul istihalah, memberi makna kemustahilan. Seperti dalam ayat yang lain, wa ma kana linabiyyin ayyaghulla. Enggak mungkin, mustahil bagi seorang nabi itu mau menipu. Ya, wa ma kana linabiyyin ayyaghulla ya. Ini jadi kana manfi ini tufidul istihalah, memberi makna kemustahilan. Itu wa makana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khata'a. Enggak mungkin seorang mukmin itu mau membunuh saudaranya yang mukmin kecuali khata'an, kecuali enggak sengaja. Dia lagi bawa mobil nabrak misalnya, akhirnya terbunuh. Meninggal itu yang ditabrak. Atau kalau dulu orang latihan panah, ya lagi latihan enggak taunya salah ya, manah kena orang. Enggak sengaja. Atau lagi berburu, nggak taunya kena
manusia, ya seperti itu. Khata'an ini. Ini barang siapa yang membunuh karena tidak sengaja ini, waman qatala mu'minan khata'an. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tidak sengaja, maka dia harus, ya, dendanya fatahriru raqabah. Dia harus memerdekakan budak. Ya, kalau sekarang udah nggak ada ya. Berikutnya, raqabatin mu'minah, membebaskan budak seorang mukmin. Wa diyatum musallamatun ila ahli, dan dia membayar diat, ya, yang diserahkan kepada keluarga korban. Diatnya berapa? Diatnya 2 kilogram emas. Apa ya, 1 kilo apa ya? 1 kilogram emas. Kalau sekarang 1 kilo ya berarti berapa? Sekilo kan segram berapa? Hampir salah lah, 1.000.000. 1 kilo berapa? 1 miliar. 1 miliar seperti itu ya. Kalau nggak salah 2 kilogram emas seperti itu. Itu nggak murah harga manusia ya, seperti itu. Wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu. Itu ketetapannya gitu tadi ya. Membayar sekian diat ya. 1 atau 2 kilogram emas gitu. Ya, nilai senilai itu sekitar 2 M gitu. Ya. Kepada keluarga korban illa ayyasaddaqu. Kecuali kalau si keluarga korban ya memberikan sedekah. Artinya ya enggak lah, enggak usah segitu, berapa aja gitu ya. Ini kan ya kondisinya enggak setiap orang yang memiliki harta yang banyak seperti itu kan. Illa ayyasaddaqu, kecuali kalau si ya keluarga korban itu memaafkan, memberikan sedekah ya sesuai dengan kemampuannya, misalnya kemampuan si yang membunuh tadi. Fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah. Ya. Andai kata kalau yang terbunuhnya ini musuh ya. Min qaumin aduwwin lakum, yang memusuhi kalian. Ya, dia bukan mukmin dan bukan juga ya seorang yang kafir yang hidup bareng ya, tapi dia memang dari orang kafir yang memusuhi Islam. Tapi dia bukan, misalnya bukan dalam peperangan gitu. Dia tapi memusuhi Islam, dan dia juga misalnya dia bukan bagian dari tentara. Kan yang diperangi itu dalam peperangan Islam itu yang diperangi hanya ya tentaranya, bukan rakyat sipil. Rakyat sipil dilarang dibunuh. Nah ini andai kata nggak sengaja kebunuh seperti itu, maka lihat hukum Islam itu bagaimana nyawa ini begitu berharga. Fatahriru raqabatin mu'minah, maka dia wajib memerdekakan seorang hamba yang mukmin. Itu sebagai hukumannya. Nah, bayar diat nggak? Enggak. Kalau bayar diat kepada orang-orang kafir yang memusuhi Islam, misalnya 2 M diberikan, ntar 2 M itu ya karena mereka memusuhi Islam digunakan untuk memberi senjata akhirnya ya. Lihat di sini tidak pakai bayar diat. Tapi wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun. Tapi bagaimana kalau yang terbunuh itu adalah orang yang memiliki perjanjian di antara kalian? Artinya mereka itu sama-sama yang hidup berdampingan dengan kita walaupun mereka bukan muslim. Ya, lihat ini. Walaupun bukan muslim, dia kan manusia. Jadi ketika dia itu orang yang siap berhidup berdampingan dengan kaum muslimin, arti kalau dulu artinya kafir dhimmi seperti itu. Maka hukumannya fadiyatum musallamatun ila ahlihi. Maka si mukmin ini wajib membayar ganti rugi kepada keluarga korban itu. Lihat, walaupun mereka orang kafir, tetap harus bayar ganti rugi ya kepada keluarganya. Wa tahriru raqabatin mu'minah, dia juga harus memerdekakan budak. Ya. Faman lam yajid, kalau nggak ada budak apa? Fasiyamu syahraini mutatabi'aini, dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, jadi hukumannya gitu ya. Sekarang nggak ada budak, jadi kalau orang misalnya nabrak orang ya,
ya, seorang mukmin dia atau orang non muslim, ya, dia harus bayar ganti rugi kepada orang itu, dan dia juga harus, ya, karena nggak ada, kalau ada budak ya dia harus budak mukmin dimerdekakan. Sekarang udah nggak ada, ya, dia harus puasa 2 bulan berturut-turut, ya, fatahriru raqabatin mu'minah. Itu ketentuannya, ya. Kita kembali ke ayat 32 di sini, ayat 33, ya. Wa man qutila madluman, ya, barang siapa yang terbunuh karena dia dizalimi, ya. Faqad ja'alna liwaliyihi, maka kami jadikan bagi walinya, wali yang orang yang terbunuh itu, sultanan, diberikan mandat, diberikan kekuasaan, ya. Artinya hukum kisos tersebut, ya, an-nafsu bin nafsi, yang ayat-ayat kisos itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, kutiba alaikumus qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi, ayat 178 dari surah Al-Baqarah. Itu sebenarnya bukan wewenangnya penguasa, ya. Keputusannya itu mengkisos, itu diberikan sultan adalah walinya, keluarga si korban. Kalau si keluarga si korban menginginkan, ya, pembunuh itu dihukum bunuh lagi, maka dilaksanakan oleh penguasa, oleh pemerintah. Tapi jika si walinya tadi memaafkan, ya, maka, ya, tidak dilaksanakan hukum kisos itu. Jadi jangan, sering digambarkan, oh, hukum Islam itu kejam, ya. Bagaimana seorang yang bunuh harus dibunuh lagi seperti itu. Itu tergantung, ya, tadi, ya. Itu tergantung bagi si walinya. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf, ya. Barang siapa yang dimaafkan dari saudaranya, maka dia harus memberikan ganti rugi, ya, memberikan kebaikan, ya. Maka itu sebagai gantinya. Jadi tadi, ya, faqad ja'alna liwalihi sultanan, maka kami telah jadikan bagi si wali yang terbunuh itu, ya, memiliki mandat, memiliki kekuasaan. Apakah dia meminta tetap dihukum qisas atau dia hanya minta ganti rugi seperti itu, ya. Fala yusrif fil qatli, maka janganlah dia berlebih-lebihan di dalam membunuh. Ketika membalas, ya, keluarganya satu orang yang terbunuh, dia balas, ya, dari keluarga yang membunuh dibunuh semua keluarganya. Ini ada kan biasanya kebiasaan atau adat sebagian kabilah, sebagian kampung. Oh, kalau ada keluarganya yang diganggu, dibunuh, saya cabut semua, ya, serumpun bambunya. Artinya semuanya keluarganya dibunuh. Ini nggak boleh, ya. Fala yusrif fil qatli, dia jangan berlebihan dalam membunuh. Dan membunuh juga ini, ya, ini adalah ketetapan, ya, pelaksanaannya diserahkan kepada, ya, waliul amri, kepada pemerintah, ya, seperti itu. Nggak boleh setiap orang melaksanakan, ya, dibunuh lagi seperti itu. Nah, ini nanti akan terjadi kekacauan akhirnya, ya. Jadi diserahkan kepada ulul amri, pemerintah yang melaksanakannya. Tapi pelaksanaan itu yang menginginkan adalah keluarga korban. Apakah dia memaafkan atau dia tetap menginginkan untuk dikisos, ya. Mana yang lebih afdal, memaafkan atau menjalankan hukum kisos? Yang lebih afdal adalah memaafkan, ya. Yang lebih afdal adalah memaafkan, ya. Dan kalau menjalankan hukum kisosnya itu adalah sebagai standar hukuman agar supaya memberikan efek jera kepada orang yang melakukan pembunuhan tadi. Ya, ini pembunuhan yang disengaja, ya. Nah, sebaliknya kalau membunuh dengan sengaja, itu tadi hukum membunuh tidak sengaja, yaitu bayar diat, ya, memerdekakan budak. Tapi barang siapa yang membunuh kaum mukminin, ya, 93 ayat An-Nisa, wa may yaqtul mu'minan, barang siapa membunuh seorang mukmin muta'ammidan, dengan sengaja,
fajazauhu, maka balasannya jahannamu, neraka jahanam, khalidan fiha, dia kekal di sana. Wa ghadiballahu alaihi, bukan kekal di neraka jahanam saja, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah laknat dia. Wa addalahu adaban azima, Allah siapkan baginya azab yang pedih, yang dahsyat. Ya, artinya hukumannya berlapis-lapis. Ya, kalau biasanya KUHP itu kan orang ada yang dituduhkan ya dengan hukuman yang berlapis, ya, seperti itu. Nah, ini membunuh seorang mukmin dengan sengaja, itu hukumannya berlapis-lapis, ya. Di barisannya neraka jahanam, kemudian Allah murka, Allah melaknat dia, dan Allah siapkan, ya, azab yang pedih baginya. Ini saja yang dapat kita sampaikan dari renungan kita dari surah-surah atau dari ayat-ayat hikmah yang terdapat di dalam surah Al-Isra ayat 32 dan 33. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan lagi dalam kesempatan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, demikian tadi telah kita simak bersama tausiah dari Ustadz Hamzah Alatas dengan topiknya hari ini, renungan ayat-ayat hikmah dalam Al-Quran bagian ketiga. Untuk ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya, menanggapi, atau berdialog langsung dengan Ustadz Hamzah Alatas bisa melalui layanan interaktif kami di nomor telepon 021 845 1512 atau melalui WhatsApp di 08111999 720. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Masih bersama Rizka Agustin, Yusuf Bangkit, dan Izatullah dalam acara Tausiah Malam bersama Ustadz Hamzah Alatas. Dengan topiknya hari ini, renungan ayat-ayat hikmah dalam Al-Quran bagian ketiga. Kita langsung saja Ustadz membacakan beberapa pertanyaan. Pertama dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Ustadz.
Dalam hukum Islam, perbuatan zina dihukum dengan rajam untuk menghilangkan dosanya. Bagaimana dengan di Indonesia yang tidak menganut hukum tersebut? Apakah tobat saja sudah cukup? Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Perlu dipahami ya, bahwasanya hukum pezina ya di dalam Al-Quran tidak disebutkan, silakan cari dalam Al-Quran, tidak ada yang menyebutkan bahwasanya hukum zina itu dirajam. Ya, jelas sekali di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 2 ya. Dibaca dari ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Ini adalah satu surah yang kami turunkannya. Wa faradnaha, dan kami ya wajibkannya. Wa anzalna, ya kami putuskan ya, wa faradnaha. Wa anzalna fiha ayatin bayyinat, dan kami turunkan padanya ayat-ayat yang jelas. La'allakum tadhakkarun, agar supaya kalian mengambil pelajaran. Ayat keduanya langsung az-zaniyatu waz-zani. Para pezina, baik laki-laki perempuan, az-zaniyah yang perempuan, para pezina wanita maupun pezina laki-laki. Ya, arti yang melakukan zina baik wanita maupun laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka cambuklah, jilidlah setiap salah satu di antara keduanya 100 kali cambukan. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dan janganlah kalian merasa kasihan kepada keduanya di dalam menjalankan agama Allah ini, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin, dan hendaklah ya pelaksanaan azabnya itu, pelaksanaan hukumnya itu disaksikan oleh sekelompok kaum mukminin. Ini tegas sekali dalam Al-Quran hukumnya. Adapun rajam itu adanya di riwayat hadis, bahkan ada riwayat hadis katanya menyatakan dulu ada ayat Quran katanya tentang rajam, kemudian sekarang nggak ada, dinasih katanya. Berarti ada ayat Quran yang hilang dong. Ya, jadi tidak ya, dalam Al-Quran tegas ini surah An-Nur, hukumnya orang yang berzina. Lainlah halnya memperkosa, lain lagi. Kalau orang memperkosa hukumnya lebih berat, itu ifsad ya, karena merusak kehormatan seorang, merusak kehormatan keluarga. Nah, ini hukumannya berat ya, bisa itu juga bisa dibunuh atau dipenjara, dilihat dari dampaknya ya. Itu ada juga di dalam Al-Quran ya, itu namanya hukum al-hirabah namanya, alladzina yuharibuna Allah ya. Itu di dalam surat Al-Maidah ayat 33. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulah. Sungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, wa yas'auna fil ardi fasada, dan membuat kerusakan di muka bumi. Ya, itu juga kalau memperkosa itu merusak ya kehidupan seseorang, merusak masa depan seseorang. Kalau tadi berzina itu suka sama suka ya, itu zina itu dicambuk dua-duanya ya. Nah, kalau ini memperkosa itu adalah artinya membuat kerusakan di muka bumi. Itu hukumannya bertahap ya. Ayyuqattalu au yusallabu, mereka bisa dibunuh atau disalib. Au tuqatta aydihim aw arjulahum min khilaf, atau dipotong tangannya dan kakinya secara bersilangan. Au yunfau minal ardi, atau hanya diasingkan, atau kalau sekarang dipenjara saja. Dilihat kalau membuat kerusakan itu dilihat dari dampak yang dilakukan. Nah, ini
Ini keputusannya diserahkan kepada hakim ya. Mana? Jadi ada bertahap ya. Ya sama juga orang korupsi juga sama. Itu yufsiduna fil ardi, membuat kerusakan. Lain orang mencuri, kalau korupsi ini harta rakyat, merusak rakyat, itu juga itu bisa dihukumnya bukan hanya penjara itu ya. Bisa bertahap tadi seperti sampai dibunuh, bagaimana tingkat fasadnya. Begitu juga tadi. Nah, tentang apa? Bagaimana seorang yang asalnya berzina tadi, ya, berzina misalnya dengan suka sama suka tadi, ya, yang harusnya dihukum cambuk, tapi di negara kita tidak ada, ya, hukuman itu. Ya, nah di sini di ayat ke-34-nya dalam surah Al-Maidah, Allah sebutkan illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim. Kecuali bagi mereka-mereka yang sudah taubat sebelum kalian mampu untuk menangkap mereka. Atau dalam kondisi sekarang kalau di Indonesia, orang yang berzina dia tobat, dia sadar, menyadari kesalahannya. Dia bertobat kepada Allah dengan taubat sebenar-benarnya. Dia memohon ampun kepada Allah dan berjanji tidak akan kembali melakukan perbuatan tersebut. Fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini menunjukkan bagaimana Allah ini apa yang ditanyakan oleh banyak juga orang seperti penanya yang tadi. Ya bagaimana ya? Kan di Indonesia tidak menjalankan hukum rajam, astagfirullahaladzim. Menjalankan hukum cambuk tadi. Ya, tidak menjalankan hukum cambuk. Bagaimana? Maka kalau dia bertobat, sudah bertobat, Allah akan ampuni. Hukuman itu, hukuman hudud, artinya hukuman pidana itu dalam Islam, bukan Allah itu dendam sama seorang, bukan. Itu adalah untuk membuat efek jerah agar supaya ini jangan dilakukan sama orang lagi, jangan dibuat contoh. Kalau nggak ada hukumannya seperti korupsi. Ya, orang yang korupsi cuman hukumannya sebentar. Orang yang menyalahkan jabatannya ya dihukum oleh keputusan yang pertama 11 tahun di korting jadi 4 tahun. Padahal dia adalah penegak hukum yang dampak dari kelakuannya ini akan berdampak luas kepada masyarakat. Nah, bagaimana akan menimbulkan efek jerah kalau begini? Kalau korupsi ya dilakukan oleh pejabat diringankan, nah, akhirnya pejabat akan terus mengulangi, nggak menimbulkan efek jerah. Nah, dalam Islam tujuannya hukum pidana ini adalah untuk menimbulkan efek jerah. Jangan dilihat, ini kok keras sekali hukumannya, ini supaya tidak terjadi lagi, tidak terulang lagi. Tapi kalau hukumannya ringan, seperti misalnya koruptor, dia korupsi 1 triliun, dikasih kemudian hukuman yang ringan. Nah, dia dibagi-bagilah. Ya, keluarkan misalnya sekian miliar untuk bagi-bagi, akhirnya dia bisa keluar. Ya, dia akan mengulangi lagi. Oh, mudah nih. Ya, kita korupsi aja banyak-banyak. Tapi kalau yang maling ayam, maling jemuran, dibabak belur, dihantam, ya seperti itu. Nah ini artinya hukum ini tidak menimbulkan efek jerah, ya seperti itu. Nah dalam Islam, ya hukum itu ditegakkan agar supaya menghindari darul mafsadah, untuk menghindari kesulitan, kerusakan yang akan ditiru oleh orang lain. Nah, bagi mereka yang artinya di sana tidak diterapkan hukum tersebut, kemudian bertobat, Allah Subhanahu wa taala tegaskan di sini di ayat 34 dari surah Al-Maidah. Ya, illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim. Kecuali bagi mereka-mereka yang sudah taubat yang sebelum kalian menangkap mereka. Ya, fa innallaha ghafurur rahim. Artinya enggak ketahuan siapa yang berbuat kerusakannya, siapa yang melakukan tadi dosa misalnya. Dia tutup rapat-rapat ya, kemudian dia bertobat. Allah ghafurur rahim.
Jangan juga dikira, jangan juga disangka ya, kalau orang yang sudah dihukum misalnya, dihukum cambuk dia berzina, dihukum cambuk kemudian di akhirat dia bebas. Enggak. Ya, belum tentu. Kecuali kalau dia ketika dicambuk dia menyesal. Kata dapat hukuman ini dia sudah taubat. Ya, dia benar-benar menyesal. Tapi kalau orang yang nggak menyesal, nggak bertobat, dia dihukum, ini hukum untuk apa? Di dunia saja. Tapi di akhirat tetap dia akan mendapatkan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Nah, ini kebalikannya yang tadi. Ya, dia nggak dihukum di dunia karena memang ke satu ya nggak ketahuan misalnya. Yang kedua misalnya ya karena memang seperti Indonesia tidak melaksanakan hukum itu, maka dia bertobat dengan sebenar-benarnya tobat. Allah katakan fa innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sebab ya Allah itu Maha Rahman Rahim. Allah tidak mendendam ya kepada pelaku perbuat dosa tersebut. Kalau ada nama asma Allah Al-Muntaqim, bukan berarti Allah memiliki sifat pendendam, tapi Allah membalaskan ya kezaliman seseorang yang dizalimi, ya, arti Al-Muntaqim Allah yang akan balas kezaliman orang tersebut nanti di akhirat seperti itu. Ya, jadi bagi orang yang pernah melakukan dosa siapapun, ya kemudian dia bertobat, ya dengan taubatan nasuha, insya Allah Allah memaafkannya. Ya, dalilnya tadi ya, walaupun tidak dijalani hukum dunianya, ya, ayat 34 dari suratul Maidah. Wallahu a'lam. Ya, baik, mungkin pertanyaan terakhir Ustadz dari Bapak Rajudin Alam di Kebagusan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya dengar kalau membunuh itu balasannya neraka jahanam, tapi kalau udah dikisos dia tetap neraka jahanam atau dosanya sudah ditebus dengan kisos? Ya, seperti tadi ya, jawaban dari bagi yang kedua juga ya. Kalau dia ya di kisos ini hukum kisos atau hukum pidana ini ya ini adalah hukum dunia yang tujuannya untuk menata kehidupan dunia ini agar supaya tentram, tenang. Dijalankannya hukum kisos agar supaya tidak timbul lagi pembunuhan lagi, agar memberikan efek jera kepada orang lain. Oh, kalau dia membunuh ntar dihukum mati nih. Nah, supaya tidak terjadi itu. Lalu bagaimana kalau orang yang dikisos tadi? Andai kata walaupun dikisos dia tetap ya, dia tidak bertobat. Ya, tetap di akhirat dia neraka jahanam tetap. Karena tadi kisos untuk apa? Untuk apa? Menata kehidupan dunia supaya tadi kehidupan di dunia ini aman dan tidak ada lagi orang yang berani membunuh, menghilangkan nyawa orang lain. Ya, itu tujuannya itu. Ya, bukan tujuannya menghapuskan dosa, bukan. Ya. Tujuannya adalah menegakkan keadilan di muka bumi ini. Ya, menegakkan keadilan. Kalau mau menghapuskan dosa dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Andai kata dia dikisos pun tapi dia tetap ya nggak mau bertobat atas perbuatannya ini, menganggap ini bukan kesalahan, ya, maka dia tetap akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di akhirat adalah ya bagaimana amal kita itu ya perbuatan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya tadi ya hukum dunia adalah dilakukan untuk ya menjaga kestabilan kehidupan di dunia, membuat efek jera ya, dan agar supaya tidak diulangi lagi oleh si pembunuh tadi atau oleh si orang lain seperti itu. Nah, adapun di akhiratnya yaitu tergantung dari dirinya, apakah dia bertobat atau tidak, dia menyesal atau tidak membunuh saudaranya itu. Kalau dia tidak menyesal, dia tetap akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Jadi dalilnya tadi juga ya, surah Al-Maidah ya ayat 34 tadi ya. Wallahu a'lam.
Ya Ustadz, tadi itu pertanyaan terakhir di malam hari ini. Ya. Silakan untuk kesimpulannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Dari apa yang telah kita uraikan dari ayat-ayat mawa'idhiyah ini, dari ayat-ayat hikmah ini, ya, ini memberikan kepada kita guidance, ya, bagaimana kita harus menjalani hidup di kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya. Dilarang kita, ya, melakukan mendekati perzinahan karena ini berdampak buruk, ya, buat diri kita, ya, buat orang yang bersama-sama kita melakukan perzinahan, maupun buat keluarganya. Ini fahisyah. Fahisyah itu arti perbuatan yang sangat, yang keji, yang berdampak buruk, ya, berdampak luas seperti itu. Dan yang kedua adalah bagaimana menghilangkan nyawa ini juga, ya, merupakan perbuatan dosa yang besar, ya, dan karena nyawa ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang berhak, ya, mencabut nyawa dari seorang kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun adapun hal-hal yang diperbolehkan yaitu ketika dalam peperangan, ya. Peperangan maka boleh membunuh, ya, karena kalau tidak ya kita dibunuh nantinya, ya. Seperti itu. Ini saja yang dapat saya sampaikan, yang kita renungi dari ayat-ayat hikmah. Insyaallah kita akan lanjutkan di minggu yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat, demikianlah tausiah malam pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Hamzah Alatas yang telah membagi ilmunya di malam hari ini. Tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada ikhwan dan akhwat yang setia dan berpartisipasi. Kami mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum terjawab di malam hari ini. Saya Rizka Agustin, Yusuf Subangkit, dan Rizatullah beserta seluruh kerabat kerja kami di seluruh Indonesia mohon pamit. Mohon dimaafkan segala kekhilafan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.